Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Pada video kali ini kita akan belajar secara bersama-sama tentang mengapa kurikulum perlu diubah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah yang pertama memahami definisi tentang kurikulum, yang kedua memahami tentang alasan mengapa kurikulum. Baik Bapak Ibu, peran kurikulum adalah sebagai pedoman dan acuan dalam memandu proses pembelajaran. Fungsi kurikulum adalah untuk memandu dalam proses pembelajaran. Peran dan fungsi ini dapat yang pertama mewariskan nilai budaya kepada masyarakat yang relevan dengan masa kini. Yang kedua mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan di masa depan. Yang ketiga menilai dan memilih suatu secara kontekstual sebagai konteks sosial. Adapun komponen kurikulum Bapak Ibu, yang pertama tujuan, yang kedua konten, yang ketiga metode, yang keempat evaluasi. Umumnya komponen kurikulum itu ada tiga Bapak Ibu. Yang pertama tujuan pembelajaran atau konten, yang kedua panduan pedagogik, yang ketiga panduan asesmen. Ini ada beberapa isu yang menjadi alasan mengapa kurikulum berubah. Yang pertama, perubahan iklim global. Yang kedua, teknologi digital. Yang ketiga, industri multinasional. Yang keempat, transformasi budaya. Adapun alasan mengapa kurikulum berubah, Bapak Ibu. Yang pertama, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, kurikulum perlu dirubah untuk menyesuaikan relevansinya dengan perubahan zaman. Dan selain itu Bapak Ibu, kenapa kurikulum itu perlu diadaptasi dengan konteks kehidupan di sekolah kita masing-masing? Yang pertama, keadaan lingkungan sekolah dan sekitarnya. Yang kedua, keadaan peserta didik, kemampuan dan kebutuhan pelajar. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu, ada beberapa langkah dalam mendesain kurikulum satuan pendidikan di sekolah. Yang pertama, pengembangan kurikulum opsional satuan pendidikan di sekolah. Setelah itu, kita buat kerangka dasar kurikulum. Dari kerangka dasar kurikulum, kita buat tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, proses pembelajaran dan asesmen. Setelah itu capaian pembelajaran. Dari situ Bapak Ibu kita bisa merumuskan tentang visi sekolah dan akan menghasilkan kurikulum operasional satuan pendidikan sekolah. Bagaimana cara mewujudkan kurikulum merdeka di sekolah Bapak Ibu? Yang pertama adalah komunitas sekolah seperti kepala sekolah, guru peserta didik, orang tua murid, dan tokoh masyarakat, agama dan pemerintah sadar dan berkolaborasi untuk menempatkan kebutuhan, pengalaman, ide, latar belakang, kepentingan pelajar peserta didik sebagai satu kesatuan yang penting dalam pengembangan. Sebagaimana disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah sebagai upaya untuk memberi keuntungan terhadap segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai kebahagiaan, keselamatan, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Sekian saja untuk pembelajaran kita pada kesempatan ini. Sampai ketemu untuk pembelajaran berikutnya. Salam dan semangat Bapak Guru Ibu hebat. Terima kasih.